Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sri Indasari dari Universitas Bina Dharma, Program Studi Manajemen. Jadi di sini saya akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis saya, yaitu di bisnis di thrifting. Studi kelayakan bisnis terbagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek yuridis yang berisikan tentang latar belakang usaha dan pelaku bisnis. Latar belakang usaha merupakan alasan mengapa saya mengambil bisnis thrifting ini sebagai bisnis yang akan saya jalani ke depannya. Mengapa alasan saya mengambil bisnis thrifting ini? Karena yang pertama yaitu tren. Jadi di masa sekarang ini banyak remaja-remaja mengincar vintage look atau vintage sporty untuk dijadikan sebagai inspirasi berpakaian. Nah, yang kedua yang selanjutnya yaitu hobi dari ownernya itu sendiri. Hobi yang harus dikembangkan menjadi sebuah usaha. Kedua yaitu pelaku bisnis. Pelaku bisnis ini terbagi menjadi dua, yaitu bentuk badan usaha dan identitas pengelola usaha. Jadi bentuk badan usaha dari cyberglam.co ini yaitu usaha perseorangan yang dimana modal dan tanggung jawabnya itu ditanggung sendiri oleh pemiliknya. Nah, di sini merupakan logo dari toko kita yaitu cyberglam.co yang dimana di bawahnya ada tulisan kecil, keren gak perlu mahal. Jadi sesuai dengan namanya yaitu keren gak perlu mahal, karena dari membeli pakaian thrifting kita bisa mendapatkan pakaian yang berkualitas dan branded dengan harga yang murah. Yang ketiga yaitu aspek teknis dan teknologi. Nah, terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu lokasi usaha. Jadi lokasi bisnis Cyberglam ini terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Pelaju nomor 57, Kota Palembang, karena lokasi yang sangat strategis. Nah, yang kedua yaitu skala operasi dan luas produksi. Jadi jumlah target penjualan per bulannya yaitu sebanyak 3 bal baju yang besar, yang dimana satu balnya itu berisikan 500 baju. Jadi ditotalkan jadi 1.500 baju per bulannya. Ketiga yaitu layout. Jadi dapat kalian lihat itu ada mannequin, hanger, dan gantungan-gantungan baju. Nah, di sebelah kanan kalian dapat melihat pakaian-pakaian pria, dan di sebelah kiri kalian dapat melihat pakaian-pakaian wanita. Nah, di Cyberglam juga telah dilengkapi dengan kamar pas dan kasir yang modern. Keempat itu ada teknologi dan fasilitas. Jadi dapat kalian lihat fasilitas-fasilitas dari Cyberglam itu udah lumayan lengkap. Nah, itu ada schedule kegiatan dari Cyberglam. Cyberglam itu buka dari Senin sampai Minggu, namun di waktu yang berbeda. Senin sampai Sabtu buka pukul 9 sampai dengan 20.00 atau sampai dengan jam 8 malam. Nah, sedangkan hari Minggu itu buka dari jam 9 sampai dengan pukul 19.00 atau jam 7 malam. Nah, yang ketiga yaitu aspek pasar. Aspek pasar terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu analisis kondisi pasar. Sebelum kita terjun ke dunia bisnis, kita harus mengetahui dulu bagaimana kondisi pasar yang akan kita hadapi, gitu kan. Jadi analisis kondisi pasarnya, perkembangan dunia fashion kan semakin meningkat. Jadi terlebih lagi di belakangan ini banyak anak-anak muda yang memburu pakaian-pakaian vintage yang tentunya sangat unik dan sangat stylish, makanya sangat diburu para anak-anak remaja. Yang kedua yaitu estimasi kondisi pemasaran di masa yang akan mendatang. Nah, estimasi kondisi pemasaran ini terbagi menjadi dua, yaitu melalui pendekatan permintaan dan melalui pendekatan penawaran. Yang pertama yaitu pendekatan penawaran yang merupakan metode yang menekankan kebutuhan manusia yang hingga kini masih belum dapat terpenuhi sepenuhnya. Yang kedua yaitu melalui pendekatan penawaran yang merupakan cara atau jalan yang akan kita lalui untuk mencari pangsa pasar yang membutuhkan gitu. Jadi kita harus tahu betul keinginan atau tren yang sedang berlaku di kalangan masyarakat sekarang.
Yang ketiga yaitu estimasi potensi pasar. Nah, di sini kalian lihat bagaimana poin atau estimasi dari potensi pasar dan potensi permintaan. Nah, yang selanjutnya yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Kalian harus tahu dulu perbedaan dari segmentasi dan targeting. Jadi segmentasi itu pembagian pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda. Nah, sedangkan targeting adalah target pasar yang akan kita ambil gitu kan. Nah, segmentasi terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama yaitu segmentasi demografis. Nah, jadi Cyberglam lebih mengutamakan kepada remaja, yang lebih tepatnya kepada orang-orang yang menyukai style. Karena orang-orang yang menyukai style tentunya akan paham dengan bisnis thrifting ini. Nah, yang kedua yaitu segmentasi psikografis, yang merupakan tujuannya itu kepada masyarakat yang terutama pelajar dan mahasiswa. Ketiga yaitu segmentasi sosiologis, yang merupakan targetnya yaitu masyarakat yang memberikan apresiasi positif kepada bisnis thrifting ini, karena bisnis thrifting ini bukan merupakan bisnis yang sepantasnya dipandang sebelah mata. Selanjutnya yaitu targeting. Jadi Cyberglam ini menargetkan produknya itu kepada remaja yang mengikuti tren fashion. Namun tak hanya kepada remaja, Cyberglam juga menargetkan produknya ini kepada ibu-ibu muda yang mengerti bagaimana cara sistem dari bisnis thrifting ini. Selanjutnya yaitu positioning. Positioning dari Cyberglam adalah menjadikan pakaian pre-love atau second brand lebih berkualitas dan lebih unggul dari toko-toko lain, dengan mengunggulkan kerapihan dan pelayanan serta jenis pakaian yang bagus dan branded. Yang keempat yaitu aspek finansial. Aspek finansial juga terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu modal investasi awal. Jadi modal investasi awal ini kita berikan untuk perlengkapan atau peralatan yang tahan lama. Yang selanjutnya yaitu ada modal operasional yang berisikan tentang gaji dan beban-beban seperti beban listrik dan beban air. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan biaya usaha, yang terbagi menjadi biaya tetap dan laba rugi dari perusahaan itu sendiri. Yang bab kelima yaitu aspek organisasi. Aspek organisasi juga terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu manajemen masa konstruksi, yang merupakan ini adalah proses awal dari pembentukan bisnis kita. Dari kita mensurvei pasar, mencari pemasok baru, mengurus perizinan, menyediakan peralatan dan perlengkapan yang baru, menata barang, dan uji coba dari produksi dan promosi. Kedua yaitu manajemen masa operasi. Nah, manajemen masa operasi ini berhubungan dengan poin ketiga yaitu struktur organisasi. Nah, dapat kita lihat struktur organisasi. Pemimpin teratas adalah pemilik usaha yaitu owner. Nah, di bawahnya ada tiga staff. Yang pertama yaitu staff media online atau marketplace, yang kedua yaitu pramuniaga, dan yang ketiga yaitu kasir. Ketiga karyawan tadi memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Melihat bisnis ini baru bisnis yang kecil, jadi pramuniaga dapat merangkup pekerjaan dari kasir, dan kasir dapat merangkup pekerjaan dari pramuniaga. Yang keempat yaitu sistem imbalan dan penggajian. Jadi Cyberglam ini menggunakan sistem penggajian skala tunggal, yaitu memberikan gaji yang sama kepada karyawannya, baik itu staf media online, pramuniaga, dan kasir. Bab keenam yaitu aspek persaingan. Aspek persaingan terbagi menjadi dua poin. Yang pertama yaitu analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal. Jadi analisis lingkungan internal terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu research atau sumber daya atau bahan baku. Jadi bahan baku dari Cyberglam ini kita ambil langsung dari kota Palembang itu sendiri. Jadi tidak akan menambah biaya tambahan. Nah, yang kedua yaitu capability atau
kapabilitas dari perusahaan itu sendiri. Nah, usaha yang dijalankan ini memiliki 4 karyawan termasuk owner sendiri. Di antaranya tadi pramuniaga, kasir, dan staf media online. Nah, yang selanjutnya yaitu core competence, ya, atau keahlian utama dari perusahaan. Keahlian utamanya di sini adalah jenis pakaian yang bagus, berkualitas, dan branded. Nah, yang selanjutnya yaitu analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu threat of new entries, yang merupakan ancaman dari produk serupa. Nah, yang selanjutnya yaitu threat of substitute product, atau ancaman dari produk pengganti. Nah, yang ketiga yaitu bargaining power of customer, atau daya tawar dari pelanggan. Selanjutnya yaitu bargaining power of supplier, atau daya tawar dari supplier itu sendiri. Nah, yang terakhir yaitu intensity of competitive rivalry, atau menjawab tantangan dari pesaing bisnis. Nah, dalam pengembangannya, Cyberglam harus menjawab tantangan dari pesaing bisnis dengan menggunakan inovasi-inovasi baru sehingga menstok pakaian terbaru dan bervariasi. Bab 7 yaitu aspek lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Jadi lingkungan internal itu merupakan strength atau kekuatan, dan weakness atau kelemahan. Jadi kekuatan dari bisnis Cyberglam ini, yang pertama yaitu lokasi usaha yang strategis tentunya, yang kedua yaitu kualitas pelayanan terhadap konsumen, yang ketiga yaitu suasana kerja yang kondusif, yang keempat bisnis yang diminati masa kini, dan yang kelima yaitu harga yang terjangkau. Nah, sedangkan weakness atau kelemahan dari Cyberglam yaitu ada beberapa pesaing yang lebih dulu dari toko kita. Nah, yang kedua yaitu pengorganisasian pada toko ini yang belum maksimal, yang masih standar. Nah, terus fasilitas yang belum maksimal atau fasilitas yang masih standar juga. Nah, yang keempat pembukuan yang masih manual. Nah, sedangkan lingkungan eksternal yaitu merupakan opportunities atau peluang, dan threat atau ancaman dari orang luar. Nah, jadi opportunities atau peluang yang pertama yaitu daya inovatif dan kreatif. Usaha ini memiliki kesempatan yang semakin besar untuk menguasai pasar. Jadi kita harus memiliki inovasi dan kreativitas yang semakin tinggi agar bisa menguasai pasar. Nah, yang selanjutnya yaitu gaya hidup remaja masa kini yang memburu pakaian vintage. Nah, yang ketiga yaitu pemasaran online. Jadi pemasaran online juga sangat memberikan peluang kepada bisnis kita. Jadi semakin tinggi pemasaran kita, semakin tinggi juga akan pendapatan kita. Nah, yang selanjutnya yaitu threat atau ancaman dari pihak luar. Yang pertama yaitu banyaknya kompetitor atau pesaing yang lebih dulu berdiri. Nah, yang kedua yaitu kalangan orang tua sekitar 40 tahun ke atas susah mengenal bisnis thrifting ini karena mereka kurang mengetahui adanya bisnis thrifting ini. Nah, yang ketiga yaitu cara pembayaran yang masih manual dan hanya menyediakan cash, tidak kredit. Untuk menghadapi SWOT tadi, kita memiliki strategi, yaitu namanya strategi SWOT. Jadi yang pertama yaitu strategi strength terhadap opportunities, atau strategi kekuatan terhadap peluang. Nah, jadi yang pertama yaitu mempertahankan kualitas pelayanan kepada konsumen. Yang kedua yaitu meningkatkan kreativitas dan lebih inovatif sehingga lebih dapat menguasai pasar, seperti yang telah saya jelaskan tadi. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan pemasaran. Nah, yang selanjutnya yaitu strategi strength of threats. Strategi strength terhadap threats atau ancaman. Yang pertama yaitu tetap fokus pada kualitas dan pelayanan kepada konsumen. Yang kedua, harga jual dapat lebih distabilkan. Yang ketiga yaitu bisnis yang diminati di masa sekarang dan belum tentu diminati di masa yang akan mendatang. Nah, yang selanjutnya yaitu strategi weakness terhadap opportunities, atau strategi kelemahan terhadap peluang.
Nah, yang pertama yaitu meningkatkan promosi atau pemasaran. Dua, mengupgrade fasilitas sehingga pelanggan lebih nyaman. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan sistem pengorganisasiannya. Yang terakhir yaitu strategi weakness terhadap threats atau strategi kelemahan terhadap ancaman. Jadi strateginya yaitu promosi harus lebih ditingkatkan agar lebih unggul dari pesaing dan memperkenalkan kepada orang yang umurnya lebih dari 40 tahun. Nah, terus yang kedua yaitu fasilitas yang belum maksimal sehingga dapat membuat pelanggan kurang maksimal dalam berbelanja dan bisa saja pelanggan akan melirik ke toko yang lain atau ke toko pesaing. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, dan apabila ada saran boleh ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.